so kita ada lagi di next video ya. Ini adalah video 2, edisi kedua dari Sinau Gupi. Ya bener nih, kita lagi Sinau Gupi. Nah sekarang ini Sinau bareng ya, Sinau Gupi. So, tuh kan, mesra kan? Dan kali ini teman-teman kita pengen membahas lebih ya tentang Gupi dan cara perawatannya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, dan juga mungkin juga sobat gaper pengen penasaran sih, Gupi itu sebetulnya jenisnya tuh berapa sih Mas? Kalau kita bicara Gupi ya, ini Ribuan ya. Nah, kalau yang ada di sini kira-kira jenis apa aja? Banyak. Kalau kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 jenis. 30 sampai 40 jenis. Ya. Dan dari 40 itu kan pasti dulu awalnya jenengan pasti beli indukannya. Ya, gitu. Nah, itu dulu gimana sih, apa mindset jenengan, wah aku harus beli indukan yang paling berkualitas atau gimana dulu, gimana ya, awalnya dulu? Tergantung gini. Pertama kita atur visi dulu. Oh iya betul. Nah ini penting nih, sobat gaper, penting harus gini dulu. Jadi kalau kita memang niatnya main ikan kualitas, ikan yang bagus-bagus, berarti mau nggak mau kita harus cari bibit yang berkualitas, bibit yang bagus. Kalau kita memang hanya ngejar quantity, ngejar jumlah dan tidak kualitas, itu indukan dari sembarang bisa. Karena memang kalau kita lihat untuk kembang biaknya Gupi ini kan cepet. Jadi usia 3 bulan itu sebenarnya kalau kita nyetuk supaya bisa berproduksi sudah bisa. Usia 3 bulan sudah bisa. Terus kalau memang kita terus kejar terus, setelah melahirkan kita pindah indukan supaya kawin lagi dan melahirkan lagi terus, bisa ngejar quantity kita. Betul. Jadi mindset awalnya seperti itu teman-teman ya. Harus pertama tanamkan dulu kita pengen ngapain nih dengan Gupi ini gitu, supaya nanti bisa tahu arahnya kita beli Gupi itu buat apa. Sebenarnya juga gini Mas, ini mungkin tambahan juga buat pemula. Oh iya betul. Jadi kalau biasanya mohon maaf ini ya, teman-teman pemula itu ngebreed Gupi ini tujuannya tuh profit. Nah sebenarnya itu jangan dan dipikirkan dulu. Jadi kita sukain dulu Gupi. Kita kalau sudah suka itu nanti mengikuti yang lainnya. Betul. Jadi jangan langsung aku beli nanti anak lahir sekian aku dapat uang sekian. Wah itu jangan dipikir dulu. Jadi kita sayangi dulu Gupi kita istilahnya kita perhatikan terus perawatan dengan baik. Setelah itu nanti pasti kalau kita berikan yang terbaik buat piaraan kita, dia pasti memberikan imbal balik yang baik kepada kita. Jadi timbal balik itu berlaku ini Pak. Betul. Hukum alam itu. Hukum alam itu ya. Kita memperlakukan sesuatu kita, tidak hanya Gupi saja loh ya. Semua hal ya. Apapun itu pekerjaan kita kasih yang terbaik, nanti juga akan baliknya ke kita lagi gitu. Betul sekali. Timbal balik. Pasti harus cinta dulu. Khususnya buat yang Gupi ini harus cinta Gupi dulu. Jangan mikirin profit dulu teman-teman ya. Dan terus dari sekian jenis Pak, kalau boleh tahu ini perawatannya kira-kira sama semua kah atau atau mungkin ada yang berbeda gitu? Kalau dikhususkan untuk kalau di saya ya, sebenarnya kalau kita lihat untuk teman-teman breeder, tiap individu pasti perawatan berbeda. Berbeda ya? Karena itu perlu digarisbawahi juga bahwa Gupi ini tiap Gupi itu karakternya beda. Betul. Iya, karakternya beda. Jadi perawatan yang ekor lebar, perawatan yang ekor kecil, yang nggak lebar itu beda juga. Pasti beda. Jadi misalnya kalau ekor lebar full sebenarnya saya di tank, di akuarium. Oh di akuarium. Nah kalau untuk yang jenis ekor lebar, kalau yang round tail, yang square tail, yang ekor bunder kecil itu bisa di combine di kolam, bisa. Selain di sini bisa gitu. Tapi intinya ya tetap perawatan dengan hati lah. Betul, perawatan dengan hati. Tapi kebanyakan pemula memang seperti itu, Mas Yakob ya. Jadi harus merasakan mati banyak nih. Ya sebenarnya enggak juga kalau perawatannya. Ya kalau dia itu ya. Betul. Kalau dia enggak kemerungsung ya. Kalau enggak kemerungsung ya. Kayak kemarin teman saya beli ikan cupang tuh 150 mati gitu ya. Biasa 500 gitu. Tapi pasti mengalami hal seperti itu pasti. Iya Pak ya. Terutama juga saat ini kan kalau kita lihat cuaca sangat ekstrim ya. Betul. Jadi perpindahan cuaca dari musim panas ke musim hujan itu dinginnya luar biasa. Pasti teman-teman merasakan edek, jamur, itu pasti itu.
Dan juga untuk kayak suhu, pengatur suhu kayak gini kan itu penting nih. Ini gimana nih? Ada nggak suhu khusus gitu untuk ngatur airnya supaya mereka tuh hidupnya lebih lama gitu? Kalau saya alhamdulillah di tempat ini ya, ini suhu ruangannya aman. Aman ya? Iya, jadi mungkin ya alhamdulillah diberkahi tempat yang bagus. Iya. Jadi kalau malam mungkin yang teman-teman sambat itu dingin banget, di sini kok enggak. Oh iya. Jadi ya alhamdulillah semua stabil. Ketika panas nggak panas, ketika dingin ya nggak dingin banget. Betul. Dingin banget. Ya. Oh, jadi emang cocok udah di setting seperti ini teman-teman, dari alhamdulillah itu tempatnya udah cocok banget untuk memelihara gupi. Untuk ya pemeliharannya. Terus juga kalau masalah pemijahan, nah kita juga pemijahan ini juga ada nggak sih cara perbedaan pemijahan gupi dan ikan hias lain itu kira-kira ada nggak? Kalau kita bicara pemijahan tentang pada saat proses penjodohan, terus saat melahirkan, itu sebenarnya itu tadi tiap breeder itu berbeda-beda. Oh, berbeda-beda pasti. Nah, kita juga harus tahu karakter si ikan ini, terutama gupi ini. Jadi kalau kita mungkin kayak proses lahiran ya, ada yang harus dipasangi tempat lahiran sendiri, gitu. Supaya indukannya tidak kanibal. Tapi ada juga yang cul-culan. Kebetulan kalau saya sih biasa cul-culan gitu ya. Karena saya mengetahui insya Allah kok tidak makan guranya. Iya. Mungkin itu perlu digarisbawahi juga kalau kita mungkin bicara literatur, karena gupi itu pasti kanibal ya, makan tapi enggak. Kalau saya tak lihat tidak. Jadi di sini lahiran seperti biasa, Mas. Jadi mungkin Mas yang juga sudah lihat tadi, ini kok anaknya sama indukan jadi satu, ya nggak masalah. Tidak kanibal selama stok pakan buat indukannya tercukupi. Betul. Nah, kalau di sini saya kasih makan tuh 2 kali sehari, pagi sama malam. Oh gitu. Betul. Dan ini teman-teman, ini masih pengenalan ya untuk next. Insya Allah nanti kita akan sama komunitas asosiasi gupi Kediri kita bakal kupas lebih detail nih bagaimana tutorial-tutorialnya. Jadi pengairannya di mana lebih detail, part per partnya nanti. Pokoknya pantengin terus, kita akan bareng-bareng ya dengan asosiasi gupi Kediri. Dan juga kita tadi kan terakhir ngomongin pakan. Nah ini kalau boleh tahu pakan untuk gupi ini yang paling baik itu apa sih, Mas Joko? Kalau yang paling baik kalau di saya itu saya pakai Artemia sama pelet biasa. Oh iya. Nah, jadi pelet ada merek tertentu yang memang itu sebenarnya hanya untuk tambahan. Kalau pakan utamanya Artemia. Pakan utamanya. Iya, jadi telur udang kecil itu yang kita tetaskan, kita kultur sendiri, kita langsung makan. Jadi bisa sendiri, bisa dibudidayakan sendiri atau kebanyakan memang ngambil dari produsen. Kita kalau untuk bahan baku untuk Artemia itu kan bentuknya masih cangkang telur ya, masih telur bercangkang, itu kita tetaskan sendiri, kita kultur. Nah sebenarnya dari kultur itu, hasil kultur nanti kita kembang biakan lagi juga bisa. Oh gitu. Jadi hasilnya ini yang hasil kultur ini tadi kita taruh di tempat tertentu, tempat khusus lagi, kita kembang biakan, nanti pasti juga akan berkembang biak itu, dan anak-anak juga bisa kita jadikan. Ini tetap iya, sangat menarik. Kalau kita bicara begini, perawatan ini menarik nih tadi ya. Luar biasa. Oke, jadi nggak sabar ya kita ingin detail nanti. Kontes juga ikut juga nanti. Betul, nanti kontes ya. Ya, semoga kita boleh meliput kalau kontes ya. Dan semoga ini pandemi juga berakhir supaya nanti kalau kita ada kontes gupi itu kita bisa liputan, bisa ketemu dengan pemain-pemain gupi nasional, pemain-pemain besar itu kan lumayan ya teman-teman. Kita bisa melihat jenis ikan yang sebelumnya didaul nih Mas ya. Gacu-gacuan didaul nih. Terus kita bisa lihat akhirnya keluar itu momen-momen ketika semua gacu-gacu itu keluar itu. Wah itu kalau udah masuk on cam itu enak ya teman-teman, luar biasa memanjakan mata gitu. Nah itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Oke teman-teman, and thank you, tetap stay di Gabor Show. Oke.